apa istilahnya, hak asuhnya ada pada ibunya. Nah, dasar menggugatnya ini apa? Itu harus jelas gitu loh. Selama ini kan anaknya nyaman, aman gitu loh. Justru yang kita pertanyakan gitu loh. Sejak proses ini, apa yang sudah dilakukan oleh Ruben terhadap anaknya? Gitu loh. Ya, misalnya berusaha mendatangi, menemui, ada nggak upaya di sana? Mulai di sekolah segala macam. Kayak namanya orang tua harusnya berupaya dong. Ya nggak? Si anak juga mungkin memendam kerinduan terhadap ayahnya. Ya temuin aja di mana. Saya yakin juga dengan pertemuan itu bisa menjadi celah atau jembatan untuk mereka saling ini kan. Kalau kita lihat kan belum ada ya. Kalau nggak salah ya, Ruben misalnya berusaha untuk datang ke rumah yang barunya, pindah kemana. Itu anak gue loh gitu loh. Ya nggak? Tidak ada seorang pun yang boleh istilahnya apa, menahan ataupun melarang Ruben buat ketemu anaknya. Ya nggak? Sekarang kita pertanyakan balik, ada nggak Ruben, ya nggak, berusaha untuk menemui anaknya? Ya nggak? Berusaha untuk melihat anaknya, mau di sekolah mau di mana. Jadi tidak berasa deh gue kalau ke sekolah tergini-gini. Oh tidak, itu anakmu. Ya nggak? Layak tahu seperti apa. Jadi kalau dia menemui anaknya di sekolah itu bagus, dan kita sangat sayangkan gitu loh kalau sampai hak nafkah anaknya itu tertahan karena Ruben belum mendapatkan perhitungan. Itu kan nggak boleh juga. Itu harus seorang ayah tetap harus dijalankan itu, dan kita yakin Ruben menjalankan ya seperti itu. Mungkin kita tidak tahu gitu kan. Ya itulah bagian-bagian memang harusnya yang Ruben lakukan. Temuin anaknya, itu jauh lebih penting gitu loh, ketimbang memberikan statement di media. Coba dikawal sama media, dia ketemu anaknya, kita lihat apakah Sarwenda akan melarang, menolak? Saya yakin tidak gitu bang. Itu yang selama ini belum kita lihat. Coba sejak ketemu dia waktu itu pas Ruben mau umroh, apakah dia sudah bertemu lagi? Itu harusnya ada upaya bagi seorang ayah. Kalau memang rindu kan, kalau saya ibas apapun demi anak saya. Beda dong, masalah kita dengan sang istri beda dengan anak nggak ada masalah. Kita mau ketemu di mana aja. Mantan istri ya? Oh iya, kita mau ketemu di sekolah di mana, paling nggak menunjukkan itulah bentuk kasih sayang ayah. Ada upaya untuk hadir gitu loh, bukan melalui WA segala macam dia pengen ketemu, tidak. Tapi tunjukkan upaya itu, keseriusan. Bahkan pihak-pihak tertentu kan sampai dia merebut anaknya kan, mendatangi segala macam, kayak gitu harusnya. Apabila ada dugaan dihalang-halangi, apakah itu juga bisa menjadi bukti di persidangan bang untuk hak asuh anak itu bang? Untuk RU itu sendiri bang, apabila diduga ada pihak yang ingin menghalang-halangi itu bang? Menghalang-halang itu jelas sudah dibuktikan. Sekarang kan kuasa hukumnya Ruben selalu kan dengan buktikan dengan apa? Pastikan didokumentasikan saat dia datang. Coba misalnya besok atau lusa ada larangan dari Sarwenda, pengen ketemu anaknya, datang langsung, nggak usah pakai janjian lewat handphone gitu loh. Kan udah datang aja, dia tahu sekolahnya di mana, waktunya kapan dia tahu, kan bisa. Kalau itu memang ternyata terbukti ada larangan dari Sarwenda, ya bisa gitu. Itu dijadikan alasan untuk melakukan gugatan hak asuh anak karena ada fakta gitu loh, bahwa memang dia tidak boleh ketemu. Tapi saya yakin nggak mungkin orang dia mau umroh aja sampai dia datangin kan anaknya. Itu anaknya Ruben kok, ya nggak mungkin juga. Cuma ya kita harapkan ada upaya yang serius dari Ruben. Bukan hanya lewat chat, lewat WA, udah hilangkan itu, datang langsung aja, rumahnya tahu kan, itu. Nah, tapi kemarin bahwasanya terhambat atau ada jarak yang akhirnya Ruben tidak bisa menemui anaknya, seolah-olah kesibukan anak segala macam. Itu gimana Pak pertimbangannya? Kita tuh orang tua harus lebih dewasa, ya enggak? Kita tuh laki-laki harus lebih dewasa. Jangan ikut main perasaan seperti anak-anak. Kalau memang kita sayang sama anak-anak, apapun yang terjadi justru kita tunjukkan seperti itu. Kalau perlu istilahnya, kalau memang ditolak, kita tungguin depan rumahnya.
tidur di mobil gitu loh. Masa sih nggak dikasih? Cuma upaya itu saya pertanyakan pernah dilakukan nggak? Ada nggak? Ya nggak? Sampai di komunikasi media dia datang ke Soroenda pengen ketemu anaknya, wah itu top itu. Dan saya yakin nggak bakalan ada larangan. Ketemu aja. Sekarang di sekolah siapa yang mau ngelarang? Ketemuin aja anaknya, nah gitu kan. Seneng nggak anaknya? Seneng pastinya. Gitu loh. Cuma kan upaya itu nggak ada. Jadi muter-muter di media sosial aja gitu loh. Tapi bentuk pelarangan bertemu anak itu jatuhnya melanggar perjanjian kesepakatan ya Bang? Sejauh ini saya belum temukan kalau Soroenda pernah melarang. Ya, bahkan statement kuasa hukumnya juga kan berbeda, dua kan katanya melarang, tiba-tiba di podcast malah katanya tidak ada larangan gitu, hanya merasa disulit. Jangan main perasaan. Sekarang kalau main bukti, datangi langsung itu rumah. Ya enggak? Ini kan udah berjalan lama nih, setiap minggu aja datang ke rumahnya dia, pengen ketemu anak karena jalan-jalan. Itu dulu lakukan gitu loh. Kalau memang fakta di media dia sampai ada larangan, nah itu kuat. Jadi kalau kita hanya baru berasumsi, membuat persepsi apa yang ada di chat WA, itu minim kalau untuk dijadikan bukti. Karena faktanya, fakta real itu harus jelas di majelis hakim. Lu pernah nggak datang? Dia kan anak-anak gitu loh. Sekarang kan hubungan antar dia dengan istrinya itu udah beda kan. Jadi jangan berharap penuh. Yang penting you tahu di mana anak lu ada, datengin. Itu gitu loh. Kalau memang dia buntu dengan WA, jangan WA di sini disalahin harus nomor ini. Kan ruwet. Kecuali dianya rumahnya nggak tahu, anaknya disembunyiin. Kecuali dia sekolahnya nggak tahu, sekolahnya dipindahin, boleh lah. Itu kan dia tahu sekolahnya. Iya kan? Rumahnya tahu. Ya nggak? Kalau kita sebagai ayah gitu pasti datang kan? Wah, saya nggak peduli, malam juga saya datengin. Kalau perlu, kalau saya kangen sama anak, bukannya saya malah ngeluh di media. Itu Bang. Tapi di kasus ini sendiri ada permasalahan pastinya ya Bang, terkait hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Enggak, sebenarnya hubungan ini kan istilahnya ada miskomunikasi di sana antara Soroenda dengan Ruben, ya enggak. Terus dibumbui oleh langkah-langkah kuasa hukumnya yang kita anggap blunder gitu di awal. Akhirnya ini kan jadi memicu. Anak kan nggak ngerti apa-apa, iya kan? Gitu. Akibat buntu, akibat mungkin pembayaran segala macam termasuk kolektor segala macam. Akhirnya begitu kita meng-hire seorang penasihat dan sebagainya, ya itu kalau misalnya kurang tepat dan akhirnya malah nggak jelas gitu loh. Harusnya masalah ini tertutup di awal, jangan dipublikasikan dulu, jangan sampai media tahu, keep dengan baik gitu loh. Ya enggak, karena bagaimanapun yang kita perkarakan, yang kita lawan ini adalah bukan orang lain, mantan ayah dan mantan istri. Di mana letak kebuntuannya itu gitu, seperti itu. Nah sekarang di media bisa kita nilai seperti apa kan gitu. Saya yakin istilahnya Ruben juga suami yang baik, Soroenda juga istri yang baik, sampai menghasilkan 2 anak kan, ya enggak. Dan apalagi coba, nah kayak sekarang kan akhirnya karena sering berstatement di media, gugatan sendiri jadi nggak fokus kan. Sebenarnya nggak perlu gugat anak, kalau hak asuh anak buktikan dulu, saya bilang kan datang. Sekarang ada nggak di media hingga saat ini bahwa Ruben pernah datang ke rumahnya dan ditolak? Nggak ada kan? Nggak ada gitu loh. Seperti itu Bang. Jadi itu dulu gitu. Saya yakin kalau misalnya Ruben datang nih, tiba-tiba ke rumahnya sana, ketemu anaknya, semuanya jadi lebih mencair. Ya enggak, ego-ego itu turun gitu loh. Berarti harus ada mediasi di luar persidangan. Oh iya. Jadi Ruben sebagai suami harus lebih, Mantan. iya sebagai mantan suami ya, harus lebih apa namanya?
harus lebih sabar, harus lebih mengerti kan, seperti itu, harus lebih berupaya juga gitu. Yang penting kan Ruben nih harus segera temuin anak-anaknya itu. Gimana upayanya, nggak usah lagi komunikasi lewat WA kalau dianggap itu malah akan memicu masalah kan. Datang langsung ke rumahnya, tahu di sana ada sekuritas segala macam, gue mau ketemu anak gue, udah. Ya nggak, masa nggak dikasih jalan kemana dibawa makan. Dari polemik ini kan yang saya tahu di media itu pada saat umroh 2 gitu, maksud saya di sini kita mencoba menjembatani juga gitu, memberikan solusi terhadap dua yang berperkara ini gitu, agar semuanya baik-baik. Kasihan anaknya kan, coba ada yang tahu perasaan psikologis anaknya, emang dia rela gitu loh di media sosial kalau dia melihat ayah ibunya saling menjelekan? Saya yakin nggak mau. Baik buruknya nih, kalau kita mengukur dari kecintaan anak terhadap orang tua, dia pasti lebih cinta terhadap ibunya, ya enggak? Makanya dalam agama pun seorang ibu itu ya surganya anak-anak kan kakinya. Jadi apa namanya, kalau misalnya apalagi itu anak perempuan gitu loh, ya sudah kita bayangkan seperti apa. Makanya Ruben juga harus mempertimbangkan itu. Ini anak perempuan loh gitu, ya enggak? Jangan dijejeli di media sosial seperti itu, karena dia bakal punya suami. Ini pasti berharap, ini anak pasti berharap kelak suaminya seperti ayahnya, ya enggak? Jadi ayah itu seorang role model bagi anak perempuan, ya mbak. Jangan sampai itu justru gitu loh membekas di hati anaknya bahwa ayahnya menyerang ibunya yang notabene sangat disayangi sama dia gitu. Jadi Ruben harus tahu isi hati anak-anak ini gitu loh. Makanya harus temui bagaimana pertimbangannya kan. Harus itu. Ruben harus ketemu, saya yakin bisa. Ruben harus ketemu, ajak anak-anak sambil makan, sambil ngobrol, apalagi anak-anaknya udah gede kan, gimana seperti itu kan. Itu saya pikir itu solusi yang perlu dilakukan. Artinya memang lebih mengedepankan terkait masa depan buah hati ya. Betul. Makanya kan sekarang dari semua persoalan ujungnya kan merebutkan hak asuh anak, ya enggak? Yang paling penting kita sebagai orang tua pendekatan dulu ke anak. Tidak serta-merta begitu gugatan itu akan dikabulkan, jelas pendapat anak pun akan dipertimbangkan. Makanya datangi gimana gini segala macam, ambil hatinya anak. Pernah nggak dilakukan gitu kan? Jangan beralasan sulit segala macam. Enggak. Ruben hingga saat ini berhak mengambil anaknya dari rumah Sarwenda untuk jalan-jalan ya segala macam, boleh gitu, karena dia memiliki hak, karena dia ayahnya. Dia berhak melakukan paksa untuk mengajak anaknya atau mengambil anaknya dari Sarwenda gitu loh. Kalau memang itu saat haknya dia gitu loh untuk bermain, untuk mengasuh, itu boleh gitu loh. Seperti itu. Jadi kita harap ya itu dilakukan gitu sama Ruben. Nah, hasil dari pengamatan abang sendiri di sini melihat kalau abang menilai Ruben sendiri belum menunjukkan apa yang menjadi pandangan abang. Artinya sebagai seorang ayah harus melihat membuktikan terlebih dahulu gitu Pak. Iya. Jadi saya berbicara memberikan solusi, saya juga memposisikan diri sebagai seorang ayah. Gitu, seperti itu. Jadi kalau saya seperti Ruben gitu case-nya, jelas langkah itu yang akan saya lakukan, saya temuin anak saya. Ya kan Pak? Bukan saya marah istilahnya melakukan langkah-langkah menunjukkan di media sosial dengan hal lain tanpa mempertimbangkan hati anak. Karena anak ini udah gede loh, diajak ngobrol segala macam, saya yakin udah bisa, ya enggak? Jangan sampai tindakan kita justru membuat anak makin
makin kecewa seperti itu. Nah sekarang secara logika, secara mindset, anak ada sama ibunya sejak kecil hingga sekolah. Tiba-tiba ayah gitu loh dengan serta merta melakukan hubungan seksual anak, dan itu kan merubah apa istilahnya pemikiran dia. Ada nggak dia perasaan takut gitu loh? Ada dong. Iya nggak? Ada takut, perasaan takut ingin nggak ketemu dengan ibunya lagi, ya nggak? Karena kalau gugatan hak asuh itu istilahnya penuh kerugian, yang pasti itu juga akan membuat psikologis anak juga akan memikirkan gitu. Nanti gimana, pasti itu harusnya jadi pertimbangan Ruben gitu. Kalau memang dia fokus agar anak lebih baik, saran saya sih sudahlah, ngapain sih gitu loh. Untuk hal seperti itu udah lakukan aja pembagian aset, ya nggak, harta gono gini terkait anak ya yang sudah ada dalam akte aja, tinggal dilakukan penetapan di pengadilan gitu loh kan, seperti itu. Jadi asuh bersama, jadi anak nanti putusannya ya kerugian berapa hari, ke ini berapa hari, dan itu bisa dilakukan, diambil. Bukan komunikasi, gua bisa nggak hari ini sama anak gua, nggak perlu. Kalau misalnya jelas selama seminggu itu istilahnya Rabu, Kamis sampai Jumat ke Ruben, ya Ruben udah tinggal jemput anaknya, sopirnya ke siapa kan, kayak jadi masalah gitu loh. Jadi sebenarnya ini masalah sepele gitu loh. Cuma memang karena ada yang kurang tepat dalam penanganan, akhirnya jadi tidak karu-karuan. Akhirnya hal yang tidak relevan itu pun mencuat gitu, seperti itu. Bang, terkait yang kita tahu kan anak perempuan itu cinta pertamanya kan kepada seorang ayah ya Bang. Dan yang kita tahu kan LO dan SW ini kan public figure. Dan menyayangkan nggak sih Bang, sedang menggugat hak asuh anak, tersebar juga video sama orang tua ini bertengkar Bang. Nah, seperti apa? Justru dari kemarin saya tuh memberikan statement segala macam, itu yang kita sangat sayangkan gitu loh. Selalu mengumbar yang katanya bukti-bukti dan segala macam tanpa mempertimbangkan apa istilahnya hati seorang anak gitu. Harusnya itu kan perlu jadi pertimbangan. Betul gitu bahwa ayah itu merupakan cinta pertamanya dan role model bagi seorang anak perempuan. Makanya saya katakan tadi, bisa saja seorang anak ini anak perempuan ini mencita-citakan pada saat dewasa pengen punya pasangan seperti ayahnya. Itu yang harusnya menjadi pemikiran gitu loh dari Ruben gitu loh. Makanya segala sesuatu ya harus lebih banyak dipertimbangkan karena anak gitu. Jadi ya kita harapkan Ruben mulai merubah nih polanya gitu loh. Kita harapkan Ruben sih mau sesegera mungkin menemui anaknya. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum sempat melihat juga pertemuan Ruben dan sang anak di bandara dan ibunya Pak. Itu menurut Abang suasana seperti itu baik ya Bang ya, menurut Abang Bang, untuk kondisi sang anak dan ibu rukun-rukun aja dan tidak melebar seperti ini ya Bang? Justru pada saat di bandara itu, pada saat mau umroh itu saya pikir kan sudah cair. Dari situ juga kan Sarwenda menunjukkan ingin menyudahi semuanya nih anakku gitu loh kan. Istilahnya nggak mungkin lah dia dari Singapura tiba-tiba datang ketemu anaknya dan segala macam kan. Bahkan katanya tanggal 11 itu mau ada pembahasan lagi pertemuan kan, namun gugatan sudah dilayangkan kan. Nah itu juga yang menjadi polemik kan. Sebenarnya dari situ sudah titik awal gitu loh. Ya mungkin kalau kelihatan anaknya canggung karena itu di depan banyak wartawan, media segala macam kan, ya kita harapkan Ruben ketemulah dengan anaknya gitu, meskipun harus tidak dengan media atau dia rekam atau seperti apa kan, bercengkrama. Saya yakin 100% tidak akan dihalangi oleh Sarwenda gitu loh. Kalau dia mau langsung datang ke tempat Sarwenda dan mengajak anaknya buat jalan-jalan, itu sih. Nah ini kategori terkait hak asuh ini kan banyak public figure yang
pernah mengalami hal sama ya. Dan itu rata-rata dimenangkan juga oleh baik sang ayah maupun sang ibu. Nah, seperti apa sih Bang dari kacamata hukum kalau Abang melihat bisa ke ayah, bisa ke ibunya? Sebenarnya dalam proses gugatan perceraian itu kan ada istilahnya mediasi. Jadi dalam mediasi itu pasti banyak kesepakatan yang disepakati, termasuk hak asuh anak akan seperti apa, termasuk harta gono gini. Mereka juga mempertimbangkan gitu. Kalau memang suami ini banyak kesibukan segala macam kan, ya udah sama ibunya. Jadi rata-rata si hak asuh bersama sejauh pasangan itu tidak ditemukan bukti yang sangat berat, ya nggak? Contohnya berselingkuh, narkoba, melakukan tindakan kejahatan atau kekerasan apapun, itu bisa gitu. Kecuali salah satu pasangan melakukan hal yang tadi, itu jelas tidak bisa mendapatkan hak asuh anak meskipun itu seorang ibu. Terutama ketidakmampuan istilahnya secara finansial, juga secara pribadi gitu untuk merawat sang anak, itu baru pindah ke ayah. Jadi banyak pertimbangan selama proses perceraian. Jadi kalau sudah disepakati dalam mediasi itu gitu loh, nah perceraian tetap berjalan gitu. Nah cuma yang sangat kita sayangkan dalam proses Ruben dan Sarwenda ini memang saya katakan nanggung gitu loh. Mungkin Ruben dan Sarwenda ini memang mungkin awalnya memang saling percaya, ya enggak gitu, tidak tidak memikirkan dampak di kemudian hari kan. Jadi ya udahlah gitu loh, kita lewat perjanjian aja. Nah ini harus menjadi pelajaran bahwa yang seharusnya dituntaskan semuanya di pengadilan. Perceraian, hak asuh anak, harta gono gini harusnya selesai dalam satu putusan gitu. Jadi nggak nanggung, ini kan terpisah, ya nggak, putusan cerainya lewat pengadilan, namun harta gono gini dan hak asuh anak tetap dibuatkan tersendiri lewat notaris seperti itu. Pertimbangan majelis hakim nanti Bang, seperti apa dalam hal memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada kedua belah pihak yang sedang melakukan perkara terkait hak asuh? Ya, kalau memang Ruben memiliki bukti-bukti yang kuat, ya bisa jadi ke Ruben. Namun bila tidak, ya bisa saja hak asuh itu akan tetap seperti ada pada perjanjian di notaris. Bisa saja yang dari notaris itu dikuatkan atau dimintai penetapannya lewat pengadilan gitu. Kalau menurut saya sih hak asuh itu akan tetap bersama, ya enggak, seperti yang sudah diperjanjikan dalam notaril gitu. Cuma memang perlu ditetapkan agar masing-masing pihak menjalankan dari putusan itu. Makanya kalau itu keluar dari putusan, harusnya pihak-pihak tidak boleh melanggar. Seperti itu, Bang. Bang, kan hasil buah hati mereka ada dua ya. Apakah bisa nanti masing-masing orang tua ini mengasuh salah satu buah hatinya? Itu tergantung kesepakatan juga. Tergantung kesepakatan dan tergantung si anak mau atau tidak. Kalau mungkin masih kecil nggak ngerti apa-apa kan tidak bisa dimintai pendapatnya, ya enggak. Kalau anak sudah 7 tahun di atas itu sudah bisa dan boleh dimintai pendapatnya gitu. Apakah kamu mau, apakah kamu nyaman, kamu nyamannya dengan siapa, itu ditanyakan gitu. Kamu maunya sama ayah, tinggal sama ayah sama ibu gitu. Dan itu akan dijadi pertimbangan majelis hakim gitu loh. Tidak serta